Shalom sahabat-sahabat relawan Injil Indonesia, senang sekali pada hari ini kita dapat berjumpa kembali bersama saya Eva Imuli, dan pada malam hari ini kita kedatangan seorang sahabat relawan Injil yang datang jauh sekali dari Sumatera Utara. Dan malam hari ini sahabat relawan Injil yang akan menjadi guest kita atau tamu kita adalah seorang pendeta yang juga seorang misionaris. Nah, kita langsung kenalan aja. Selamat malam, Pendeta Nelson Neno. Selamat malam Eva. Apa kabar nih Pak Pendeta? Baik Eva, puji Tuhan. Wow, puji Tuhan ya. Saya senang sekali nih bisa berjumpa dengan Pendeta Neno. Cari waktu Pendeta Neno tuh sangat susah sekali ya, karena beliau ini seorang misionaris yang sangat aktif melayani dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, pada malam hari ini, sahabat-sahabat relawan Injil, kita akan membahas satu pembahasan yang sangat menarik sekali ya, yaitu malaikat dan Injil. Nah, kita perlu tahu juga dulu nih Pak Pendeta, yang akan kita bahas pada malam hari ini tentang malaikat dan Injil. Malaikat itu yang dimaksud dengan malaikat akan kita bahas malam hari ini. Malaikat apa nih Pak Pendeta? Baik, terima kasih Eva untuk pertanyaannya. Nah, malam hari ini sebenarnya malaikat yang akan kita bahas adalah malaikat yang ditulis dalam buku Wahyu pasal 14 ayat 6. Nah, di situ di kalimat yang pertama dikatakan, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit. Nah, kalau kita berbicara mengenai malaikat, maka kita akan berpikir bahwa malaikat ini sudah pasti adalah makhluk surgawi. Baik anak-anak atau orang tua pasti akan berpikir seperti itu. Namun, kalau kita lihat di dalam buku Wahyu pasal yang ke-14 ayat 6, kata malaikat ditulis dengan kata aslinya, bahasa aslinya itu angelos, yang artinya itu adalah, bahasa Inggrisnya mengatakan messenger of God, dan kalau kita diterjemahkan bahasa Indonesia, maka itu adalah utusan Allah. Nah, sebenarnya kalau berbicara mengenai malaikat, di dalam Alkitab ada begitu banyak kata dan juga penjelasan mengenai malaikat. Saya berikan contoh seperti yang ditulis dalam buku Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Nah, kalau kita pergi ke Yesaya pasal 6 ayat yang kedua, di situ dibilang begini, para serafim, ternyata dituliskan bahwa malaikat ini, kumpulan malaikat yang satu ini adalah disebut dengan serafim, berdiri di sebelah atasnya. Masing-masing mempunyai 6 sayap. Jadi malaikat yang disebut dengan serafim ini ternyata memiliki 6 sayap. Dan di kalimat selanjutnya dijelaskan bahwa malaikat-malaikat yang punya 6 sayap ini, 2 sayap dipakai untuk tutup muka dan badannya, 2 sayap dipakai untuk tutup kakinya, dan 2 sayapnya dipakai untuk terbang. Dan malaikat ini disebut dengan serafim. Nah, ada juga malaikat yang lain, kelompok malaikat yang lain yang disebut dengan kerubium. Nah, kerubium ini adalah malaikat yang berjaga-jaga di takhta Allah, khususnya pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, mereka juga ditugaskan untuk menjaga pohon kehidupan. Nah, malaikat-malaikat ini disebut dengan kerubium. Dan malaikat ini juga adalah malaikat yang menjaga takhta Allah, dan di dalam bilik yang maha suci kita temukan khususnya di satu perabot yang ada di bilik maha suci, namanya adalah tabut perjanjian. Di situ ada 2 kerub yang saling berhadapan. Nah, jadi ada serafim, kemudian ada kerubium, lalu ada malaikat-malaikat yang lain di Alkitab yang disebutkan namanya. Saya berikan contoh Gabriel, kemudian ada juga Lucifer, ada juga yang disebut dengan Mikael. Nah, nanti kita juga bisa akan bahas satu persatu dari malaikat-malaikat itu. Tetapi pada intinya, kalau kita kembali kepada buku Wahyu pasal 14 ayat 6, sebenarnya Wahyu ini adalah buku apokaliptik, simbol. Jadi ketika dia berbicara mengenai malaikat,
ini tidak berarti malaikat yang langsung turun dari sorga, makhluk sorgawi, tetapi ini sementara berbicara mengenai utusan Allah. Jadi pertanyaannya adalah utusan Allah itu siapa? Utusan Allah, apakah utusan Allah itu harus kepada malaikat saja? Oh tidak. Karena kenapa? Tugas pekerjaan penyelamatan ini Tuhan bisa kasih kepada malaikat, namun agar tabiat manusia ini bisa bertumbuh, maka tugas ini diberikan kepada manusia. Maka semua anak-anak manusia, semua anak-anak Tuhan, termasuk Anda dan saya yang bisa jadi menyaksikan akan pekabaran ini dan mendengarkan pekabaran ini, kita yang berkomitmen untuk mengikuti agenda Tuhan, mau menyampaikan Injil ini, maka kita juga disebut dengan malaikat, utusan Allah. Mungkin itu saja dulu penjelasannya, Eva. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Berarti tadi kita sudah sangat jelas ya bahwa malaikat itu adalah utusan Tuhan ya. Dan Pak Pendeta, saya mau menanyakan lagi nih Pak Pendeta, kan malam hari ini kan kita membahas nih ya tentang Injil, malaikat dan juga Injil. Nah ini korelasinya di mana ini Pak Pendeta? Kita pembahasan kita pada malam hari ini antara malaikat dan juga Injil. Kalau malaikat tadi kan utusan Allah ya. Nah dan di sini kan tadi judul kita nih menarik sekali, antara malaikat dan juga Injil. Nah ini apa nih Pak Pendeta hubungannya nih? Nah, hubungannya atau korelasinya kita lihat saja di dalam buku Wahyu pasal 14 ayat 6. Ya. Karena ini adalah pekabaran malaikat yang pertama. Nah di situ jelas dibilang, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit. Lalu padanya ada apa? Di situ dikatakan, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Nah, jadi kalau berbicara mengenai hubungan antara malaikat dan juga Injil, maka jawabannya adalah Wahyu 14 ayat yang ke-6. Malaikat yang disebut dengan malaikat, utusan Allah, sudah pasti dia akan membawa Injil. Dia membawa Injil. Dan Injil yang dimaksud di sini, kalau dibilang di dalam bahasa Inggrisnya, dia bilang having the everlasting gospel. Artinya bahwa dia memiliki Injil yang kekal. Jadi kalau ada utusan Allah yang dimaksudnya adalah manusia ya. Manusia, ya. Ada utusan Allah yang menyampaikan akan pekabaran yang berbeda dengan Injil yang ditulis dalam firman Tuhan, maka di dalam buku Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-8, Alkitab katakan terkutuklah ia. Jadi bagi Anda dan saya yang sudah ditugaskan sebenarnya oleh Tuhan menyampaikan pekabaran Injil ini, kita adalah malaikat. Karena malaikat sudah jelas dan secara otomatis dia adalah yang membawa pekabaran Injil ini. Tapi kalau pekabaran itu tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab, maka dia adalah terkutuk. Kata firman Tuhan, Galatia 1 ayat yang ke-8. Mungkin itu saja jawabannya, Eva. Baik, Pak Pendeta, tadi dengan jelas bahwa malaikat ini menyampaikan pekabaran ya, kabar keselamatan, dan saat kalau dibawa ke dalam dunia kita saat ini, bahwa kita ini yang dimaksud dengan malaikat adalah kita ya sebenarnya sebagai manusia yang membawa pekabaran ataupun Injil yang kekal itu. Begitu ya Pak Pendeta ya? Benar sekali Eva. Oke, tapi Pak Pendeta kan kalau kita lihat sekarang ini ya Pak Pendeta, kita bahas saat ini berarti ini adalah satu pekabaran tentang malaikat. Kalau tadi saya dapat informasi dari Pak Pendeta yang Pak Pendeta sampaikan bahwa ini adalah pekabaran malaikat pertama ya. Berarti ada berapa pekabaran sih yang akan disampaikan Pak Pendeta selanjutnya supaya nanti ini sahabat-sahabat relawan Injil yang ada di podcast relawan Injil yang dapat ikuti terus gitu serinya. Oke. Jadi kepada Eva dan juga sahabat-sahabat relawan Injil dan siapapun yang menyaksikan akan broadcast ini, maka kita kembali, kalau pertanyaannya adalah ada berapa malaikat yang ditulis dalam Alkitab dan sesuai dengan Ya, Pak Pendeta?
dan Oke. maka Iya. wahyu kalian ayat ke-16. Halo, bisa dengar suara Ya, saya? Pak Pendeta. Kita Ketiga bisa barang. dengar, Pak Pendeta. Ayat juga ketiga. Halo ya? Ya, Pak Oke, Pendeta. lanjut ya. Bisa dengar. Oke. Lanjut, Pak Pendeta. Jadi, kalau khusus malaikat yang pertama, maka itu ditulis hanya 2 ayat. 2 ayat, tapi penjelasannya kita harus kembali. 2 ayatnya itu adalah Wahyu 14 ayat 6 dan 7. Ayat 6 dan 7. Di ayat yang ke-6 yang tadi sudah dibacakan, sementara kalau kita lihat kembali di ayat yang ke-7, dia bilang, di ayat yang ke-7, kalau kita lihat Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-7, sebenarnya di situ dikatakan takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia karena telah tiba saat penghakimannya dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Nah, itulah pekabaran malaikat yang pertama. Malaikat yang pertama itu adalah Wahyu pasal yang ke-14 ayat 6 dan 7. Sementara pekabaran malaikat yang kedua adalah Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-8. Dan pekabaran malaikat yang ketiga itu di ayat yang ke-9, 10, 11, dan 12. Nah, tentunya kita akan lihat pembahasannya panjang sekali. Karena untuk memahami pekabaran malaikat pertama, kedua, dan ketiga, Anda dan saya wajib untuk menguasai dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, di dalam pekabaran malaikat yang pertama malam ini saja, kita hanya baru bahas mengenai malaikat dan Injil. Artinya, kita masih ada sesi berikutnya untuk mempelajari pekabaran malaikat yang pertama, yang tentunya di ayat yang ke-7 kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke. Jadi tetap stay tune nanti ya. Kita tetap harus ikutin terus nih pembahasannya. Jadi jangan sampai kelewat nih pembahasan dari setiap seri ya atau setiap bagian ya. Jadi malam ini adalah part yang pertama gitu ya. Yang dimana kita hanya akan fokus membahas tentang Wahyu 14 ayat 6 gitu ya Pak Pendeta. Ya. Oke, Pak Pendeta, boleh lanjut Pak Pendeta untuk pembahasan selanjutnya Pak Pendeta. Kalau tadi Pak Pendeta udah sampaikan, ini memang kan adalah satu Injil ya, satu Injil yang diberitakan dan Injilnya ini Injil yang kekal, yang harus diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi dan semua bangsa dan semua suku dan bahasa dan kaum. Nah, kenapa harus sampai ke seluruh dunia gitu? Semua bangsa gitu. Kenapa ya Pak Pendeta? Nah, di dalam buku Matius, pasal yang ke-24 ayat yang ke-14, ya, buku Matius ini adalah buku yang lebih duluan ditulis dari buku Wahyu ya. Iya. Jadi kalau kita lihat buku Matius pasal 24 ayat 14, di situ dikatakan bahwa dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah, di dalam buku Wahyu pasal yang ke-14, ayat yang ke-6, justru dia bilang, kepada mereka yang diam di bumi, kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Secara ringkas, saya mau mengatakan, ini tidak terkecuali. Kepada siapapun dia itu, entah dia itu adalah orang yang berkulit putih, kulit hitam, kulit sawo matang, kulit coklat, rambut lurus, rambut keribo, atau dari latar belakang apapun, selama dia itu adalah manusia, maka Injil kebenaran ini harus diberitakan sampai kepadanya. Karena kenapa? Karena Tuhan Yesus datang ke dunia pada kali yang pertama, dia tidak mau menyelamatkan binatang, tapi manusia. Memang secara ringkas hanya kepada manusia. Tapi jadi kabar baik ini untuk manusia ya Pak Pendeta? Iya. Jadi memang kenapa sampai dibilang semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Nah sebenarnya ini hanya mau kasih tahu bahwa di akhir zaman semakin banyak penduduk di bumi, maka semakin banyak suku, semakin banyak bahasa, semakin banyak bangsa akan berkembang. Saya berikan contoh. Pada zaman Adam ada bangsa, Adam dan Hawa, nggak ada. Yang manusia pertama, ya kan?
Lalu setelah Adam dan Hawa punya anak cucu juga baru satu bangsa. Indonesia di mana? Tak ada Indonesia. Nggak ada Indonesia. Negara-negara Eropa belum ada. Belum ada. Jadi kenapa sampai buku Wahyu? Ingat buku Wahyu ini adalah buku yang terakhir. Ya, buku yang terakhir di dalam Alkitab. Dan buku Wahyu juga menulis bukan hanya sejarah, tetapi menulis juga tentang masa yang akan datang, di mana perkembangan bangsa, suku, bahasa itu sudah semakin banyak. Sudah semakin banyak. Jadi kalau kita hitung, ada berapa banyak bangsa, suku? Banyak sekali. Saya sendiri, waduh, apalagi yang disebut dengan bahasa, aduh, banyak sekali. Indonesia saja ada ribuan, apalagi di dunia ini. Nah, itulah sebabnya buku Wahyu, dia sengaja menyebutkan lebih terinci bangsa dan suku dan bahasa pada semua kaum. Karena kenyataannya kita hidup di akhir zaman ini, sudah semakin banyak bangsa, semakin banyak suku, bahasa, dan kaum. Itu jawabannya. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Pendeta. Jadi kalau dari pembahasan tadi Pak Pendeta bahwa Tuhan Yesus itu datang nih untuk semua bangsa ya, semua umat. Jadi ini harus diberitakan ya. Jadi kalau kita membaca firman Tuhan ini sangat jelas ya dengan tentang pekabaran di dalam Wahyu 14 ayat 6. Nah Pak Pendeta, kan sebenarnya selain tadi udah disampaikan ini ada malaikat pertama, kita tahu juga ada malaikat-malaikat yang lain tadi disebutkan oleh Pak Pendeta ya. Nah Pak Pendeta, kalau dengan malaikat-malaikat yang lain ya, saya kadang-kadang suka mengikuti juga tuh ada tentang malaikat Michael ya. Mikael, oke. Ya, Mikael ya. Nah, Pak Pendeta, ini apa hubungannya juga ya tentang malaikat Michael ini ya, ketika terjadi peperangan ya, saya pernah baca juga ya, terjadi peperangan di dalam Wahyu 12 ayat 7 ya, antara Michael dan juga malaikat-malaikatnya ya, melawan naga dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikat yang lain. Nah, ini bolehkah Pak Pendeta memberikan penjelasan juga tentang ayat ini Pak Pendeta? Artinya ini kan ada peperangan yang terjadi juga ya di antara para malaikat. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan itu mengenai Mikael, kita harus pergi ke buku Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-7. Nah, di dalam buku Wahyu pasal 12 ayat yang ke-7, nah di situ dia bilang begini. Buku Wahyu pasal 12 ayat yang ke-7, kita boleh buka Alkitab kita ya. Lalu kita baca di situ. Di situ dia bilang, maka terjadilah perang di sorga. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Pertanyaan sekarang adalah, siapa Mikael itu? Iya kan? Kita harus bertanya siapa Mikael itu kan? Nah, untuk menjawab siapa Mikael itu, bagi Anda dan saya yang memiliki Alkitab, yang bawa Alkitab, kita boleh lihat di dalam buku Daniel pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Di situ ada jawabannya ya. Di dalam Daniel pasal yang ke-12 ayat yang pertama, firman Tuhan mengatakan, dan pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu yang mendampingi anak-anak bangsa, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Kalau kita perhatikan dalam bahasa Indonesia, maka kalimat dalam bahasa Indonesia menyebutkan Mikael adalah pemimpin besar. Benar ya? Ya. Tapi kalau kita lihat dalam King James, nah kenapa saya menggunakan versi King James ini? Karena King James ini dia mirip dengan bahasa aslinya. Itulah sebabnya saya lebih suka menggunakan versi King James. Nah, di dalam King James, dia menggunakan kata begini, Mikael itu adalah ini. And at the time shall Michael stand up, and the great prince. Nah, dia menggunakan kata the great prince. Lalu, sekarang kalau kita perhatikan baik-baik, kata the great prince di sini, itu di versi King James ya, great prince ini sebenarnya
adalah pangeran yang luar biasa, pangeran yang hebat. Ya, oke. Tapi kalau kita pergi ke buku Yudas ya, supaya kita lihat ya, siapa Mikael ini? Yudas 1, kita pergi ke Yudas pasal yang pertama, ayat yang ke-9. Mari kita buka Yudas pasal yang pertama, ayat yang ke-9. Apa yang Alkitab bilang di sana tentang Mikael? Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-9, tolong buka Alkitab kita. Dia bilang begini, tetapi penghulu malaikat Mikael. Beritanya beda lagi ini kan? Beritanya beda. Di dalam Alkitab, di dalam buku Daniel pasal yang ke-12 ayat yang pertama, dia menggunakan kata the great prince atau pemimpin besar. Sementara di dalam Yudas 1 ayat yang ke-9, dia menggunakan kata penghulu malaikat. Yang dalam buku King James, dalam versi King James, dia menggunakan kata yet Michael the archangel. The archangel. Nah, the archangel ini adalah penghulu malaikat. Nah, kalau berbicara mengenai penghulu malaikat, maka sementara ini merujuk kepada pemimpin malaikat. Ingat baik-baik, berbicara mengenai the great prince, kemudian penghulu malaikat, lalu dalam buku Wahyu pasal 12 ayat yang pertama juga menyebutkan Mikael berperang melawan naga, maka ini sebenarnya memberikan suatu kesimpulan bahwa Mikael itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Pertanyaan muncul, loh, kok Yesus bisa dibilang malaikat? Bingung kan? Lah, aku nggak mau sembah malaikat. Iya, kalau tanya saya, kamu mau sembah malaikat atau enggak? Aku juga nggak mau sembah malaikat. Kenapa kita harus sembah malaikat? Sementara Mikael ini adalah malaikat. Oh, tahan ya. Kalau berbicara mengenai pemimpin malaikat atau yang disebut dengan penghulu malaikat, itu betul merujuk kepada Yesus. Mikael ini merujuk kepada Yesus. Tapi tahu enggak Anda dan saya bahwa sesungguhnya di dalam Alkitab itu Yesus memiliki berapa banyak nama? Apakah cuma satu? Oh tidak. Apakah hanya dua? Tidak. Ada banyak nama Tuhan Yesus dalam Alkitab. Ada nama Yesus disebutkan sebagai anak Allah, anak manusia, anak domba Allah. Ada disebut di dalam batu karang, juru selamat, singa dari Yehuda. Kemudian dia juga disebut dengan penghulu malaikat. Ada begitu banyak nama yang bisa kita temukan sehubungan dengan Yesus, Mesias, Immanuel. Itulah nama-nama Tuhan Yesus. Jadi kesimpulannya di sini adalah ketika berbicara mengenai Mikael, dia juga bisa disebut sebagai penghulu malaikat, the great prince, tapi pada intinya adalah kita bukan menyembah malaikat, penghulu malaikat, tapi kita menyembah Tuhan Yesus. Kita menyembah Tuhan itu sendiri. Jadi kenapa sampai Mikael ini merujuk kepada Tuhan Yesus? Karena memang Alkitab sendiri yang mengatakan. Jadi itulah yang mungkin bisa saya sampaikan malam hari ini sehubungan dengan pertanyaan siapa Mikael itu. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Nah, Pak Pendeta, kalau tadi dikatakan bahwa dalam Wahyu 12 ayat 7, maka timbullah peperangan di sorga, Michael dan malaikat-malaikat yang berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Dan tadi kita sudah sangat jelas sekali ya tentang penjelasan tentang siapa itu Michael, ataupun tadi udah disampaikan oleh Pak Pastor Neno sendiri atau Pendeta Neno sendiri ya, bahwa Michael yang dimaksud di sini adalah Yesus sendiri. Nah, artinya gospel yang tadi disampaikan ya, kabar baik itu adalah Yesus sendiri ya Pak Pendeta ya? Iya. Ya, Pak Pendeta, nah dari pelajaran kita malam hari ini Pak Pendeta, nah kita perlu tahu juga nih Pak Pendeta, aplikasinya dalam kehidupan kita seperti apa sih Pak Pendeta? Karena kan sahabat-sahabat relawan Injil nih pengen tahu juga Pak Pendeta, kalau di dalam kehidupan kita ini aplikasinya seperti apa? Dari pelajaran kita di dalam Wahyu 14 ayat 6 ini. Jadi untuk datang kepada aplikasi, saya tidak tahu waktu kita berapa menit lagi ya Pak? Iya.
Uh, boleh tahu waktu kita berapa lama lagi? Masih lama Waktu atau? kita masih ada sekitar 15 menit lagi Pak Pendeta. Oke. Jadi lanjut aja Pak Pendeta. Oke. Jadi berbicara mengenai aplikasi, maka kita perlu mengetahui Injil itu sebenarnya. Memang secara ringkas, kita akan datang bahwa Injil itu sebenarnya adalah Yesus. Tapi ada baiknya sahabat-sahabat relawan Injil dan juga teman-teman yang lain yang juga nantinya akan turut bergabung juga ya. Kita perlu tahu mengenai Injil itu sendiri dan kenapa Injil itu harus diberikan kepada manusia dan sejarahnya kapan. Nah, ya itu perlu kita ketahui juga sih Pak Pendeta. Kenapa sih Injil tuh harus diberitakan? Makanya tadi pertanyaannya, kenapa harus diberitakan ke seluruh dunia gitu ya? Ya. Jadi begini, kalau berbicara mengenai Injil, ini kan pertanyaan yang tadi Eva sampaikan adalah aplikasinya. Nah, saya harus bercerita dulu sedikit tentang Injil ini. Ya, jadi silakan Pak Pendeta. Bercerita mengenai aplikasi, maka kita harus tahu bahwa arti dari Injil ini adalah kabar baik. Kabar baik. Yang sebenarnya diambil dari kata evangelion yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggrisnya adalah gospel atau good news, kabar baik. Dan kita sendiri berkesimpulan bahwa Injil atau gospel ini, kabar baik ini sebenarnya bercerita tentang Yesus. Dan kita pasti akan bilang, oh aku tahu. Kalau sudah bercerita tentang Yesus, paling itu 4 buku, yaitu yang pertama adalah Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Inilah 4 buku dalam Perjanjian Baru yang bercerita mengenai kehidupan Yesus. Kita kalau masih kecil tuh selalu tahu Injil tuh pokoknya 4 aja gitu ya. Iya. Ya, oke, lanjut Pak Pendeta. Kita tidak bisa sangkal itu. Saya sendiri mengiyakan itu. Tapi ingat baik-baik, bercerita mengenai Injil sebenarnya di dalam Perjanjian Lama pun sudah ada Injil. Nah, karena kenapa? Karena begini. Arti dari Injil adalah kabar baik. Nah, pertanyaan saya adalah satu. Bisa nggak kabar baik itu muncul sementara keadaan orang itu baik-baik saja? Yang pasti nggak akan ya. Lebih sederhananya begini. Benar. Ya. Lebih sederhananya begini, Eva. Ya. Bayangkan saja, saya ini adalah seorang milioner. Seorang milioner yang duit saya di bank ini bukan hanya ratusan miliar, tetapi triliunan. Tiba-tiba datang seorang anak namanya Susi. Lalu Susi datang sama saya, dia bilang begini. Ya saya sebutkan nama saya langsung aja. Dia bilang, Neno, Om Neno. Aku punya kabar baik untuk Om. Lalu saya bilang begini, Susi, apa kabar baikmu? Ada loh yang nyumbangin uang sebesar 100.000. Aku mau tanya nih, aku kan punya. Sepertinya nggak wow banget gitu ya kedengarannya. Kira-kira ngefek nggak tuh? Ngefek yang nggak? pasti tidak efek sama sekali ya, karena seorang miliarder gitu. Iya, posisi saya adalah seorang milioner yang di bank, di tabungan saya itu bukan hitungan hanya sekitar ratusan juta, tapi triliunan. Ya. Kalau saya yang dalam posisi seperti itu, ada yang bilang begini, ada yang menyumbangin uang 100.000, saya bilang apa? 100.000? Ini saya kasih kamu 1 juta. Pergi kamu ke sana. Nah, tapi bagaimana kalau kondisinya gini? Kondisinya saya sementara melarat dan uang di kantong saya itu sisanya 1.000 rupiah. Lalu datang Susi yang sama bilang begini, Om, aku punya kabar baik loh untuk Om. Apa kabar baiknya? Ada orang yang nyumbangin uang 100.000. Pertanyaan saya adalah, kira-kira ngefek nggak? Oh, bukan ngefek aja. Oh, ngefek banget ini kan. Udah senang sekali lah, pasti lompat-lompat lah ya. Iya, karena kenapa? Ini kondisi punya uang hanya 1.000 rupiah, lalu kemudian ada yang datang nawarin uang. Iya, 100.000 gratis, ada yang nyumbangin. Nah, maksud saya di sini adalah kabar baik selalu datang pada saat keadaan kita ini tidak baik. Nah, itulah sebabnya kalau bercerita mengenai sejarah Injil, Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa tidak butuh Injil. Ngapain mereka butuh Injil sementara makanan lengkap? Mereka tahu bahwa kehidupan mereka itu no ending. Tidak ada akhir.
Karena kenapa? Ada pohon kehidupan di tengah-tengah taman. Tidak ada akhir. Itulah sebabnya bercerita mengenai kabar baik. Mereka nggak butuh kabar baik. Adam dan Hawa, before sin, they no need gospel. Mereka tidak butuh good news. Mereka nggak butuh itu Injil. Tetapi pertanyaan saya di sini adalah, kapan Injil itu muncul? Injil muncul saat manusia berada dalam keadaan yang tidak baik. Sekarang mari kita lihat sejarah manusia, keadaan manusia hidup dalam keadaan yang sangat terpuruk dan tidak berpengharapan. Kapan itu? Sudah jelas itu terjadi pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa ya. Ke dalam dosa. Nah, itulah sebabnya Eva malam hari ini kalau bercerita mengenai dosa, dan di situ ada hubungannya dengan Injil. Injil selalu datang pada saat keadaan orang tidak baik. Dan keadaan orang tidak baik sejarah Alkitab mencatat adalah pada waktu dosa. Dan pertanyaan saya di sini adalah, apa memang betul sejarah dosa itu muncul pada waktu Adam dan Hawa saja? Oh tidak. Karena kenapa? Karena sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Eva ini saya sementara jelaskan mengenai Injil ya. Sejarah dari Injil. Walaupun agak sedikit panjang. Ya kan? Saya harus jelaskan ini. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, apakah sudah ada dosa sebelumnya? Sudah. Dari mana saya tahu? Buku Wahyu 12 ayat yang ke-7. Di dalam buku Wahyu pasal 12 ayat yang ke-7, maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Sekarang aku mau tanya, apa mungkin bisa terjadi peperangan di sorga sementara tak ada dosa di sana? Gak mungkin. Karena ada dosa di sorga, maka ada peperangan di sana. Maka itulah sebabnya, apakah hanya kita di dunia saja yang butuh Injil? Kabar baik itu? Enggak. Tetapi sorga juga butuh kabar baik. Karena kenapa? Karena sebelum dosa muncul di sorga, di dunia, dosa sudah muncul di sorga. Dan oleh karena dosa muncul di sorga, inilah yang merisaukan. Inilah yang mengkhawatirkan bukan hanya sorga, seisi sorga saja. Tetapi seluruh alam semesta. Bukan seluruh dunia ya. Seluruh alam semesta ya. Seluruh alam semesta ini berbicara mengenai dunia-dunia lain yang berada di luar bumi kita ini juga. Dan bahkan sorga itu sendiri. Nah, kalau begitu, solusinya apa? Solusinya tentu harus ada dong. Nah, kalau solusi kita mau jawab pendek adalah Injil, kabar baik. Tetapi ingat baik-baik, kita perlu mengetahui kenapa sampai ada solusi, maka kita harus lihat latar belakang. Mungkin Eva dan teman-teman banyak yang sudah tahu, tetapi izinkan saya untuk jelaskan sedikit ya. Nah, kalau kita lihat, saya ingin sedikit menjelaskan mengenai asal mula dosa ini. Kalau kita lihat, kok bisa dosa muncul di sorga? Ya kan? Sementara sorga itu adalah tempat yang suci. Ini siapa penyebabnya? Nah, kalau kita lihat dalam buku Wahyu pasal yang ke-14, Yesaya 14 ayat yang ke-12, di sini menjawab pertanyaan ini. Kok bisa di sorga muncul dosa? Siapa penyebabnya? Nah, dalam Yesaya 14 ayat 12 dia mengatakan, wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Kalau perhatikan baik-baik, di sini Alkitab versi bahasa Indonesia hanya menyebutkan mengenai bintang timur. Tetapi kalau lihat di dalam versi King James, dia bilang begini, how art thou fallen from heaven, O Lucifer. Jadi dia menggunakan kata Lucifer, son of the morning, putra fajar itu kan. Nah, jadi kalau pertanyaannya siapa penyebabnya adalah Lucifer. Siapa Lucifer? Lucifer ini malaikat yang suci. Jadi kenapa bisa muncul dosa dalam hatinya? Karena ini adalah pilihannya. Anda dan saya yang saat ini berada dimanapun itu. Entah ada di tempat duduk, tempat tidur, sementara saksikan pekabaran ini, Anda dan saya jangan sampai sering-sering menyalahkan setan ya.
Kenapa kamu mencuri? Gara-gara si Lucifer setan itu. Ini karena Lucifer nih. Kenapa kamu nyontek? Gara-gara Lucifer itu. Kenapa kamu ambil uang mama? Gara-gara si setan itu. Kenapa kamu tampar temanmu? Ya itu. Kenapa kamu nonton film yang enggak? Gara-gara si Lucifer. Semua Lucifer. Kalau seperti itu jadinya, saya tidak sedang membela si Lucifer. Lucifer adalah setan. Kalau seperti itu jadinya, siapa setannya Lucifer kan? Iya kan? Nah, artinya adalah Anda dan saya, kalau mau lihat aplikasi, Anda dan saya, tanpa digoda pun kita punya keinginan bisa membuat kita berdosa. Itulah makanya serahkan kita punya keinginan itu kepada Tuhan. Nah, sekarang kita lanjut. Lucifer pada akhirnya jatuh ke dalam dosa, lalu pada akhirnya dia merisaukan. Singkatnya adalah dia merisaukan bukan hanya sorga, tetapi seluruh alam semesta. Lalu pertanyaannya adalah, kenapa ini bikin risau? Karena peperangan yang terjadi di sorga ini adalah intinya adalah begini. Ini mau menjurus kepada aplikasi untuk kita sehubungan dengan Injil. Yeah. Jadi Lucifer dia ingin sama dengan Tuhan. Dia ingin sama dengan Tuhan. Kenapa dia ingin sama dengan Tuhan? Karena kalau lihat di dalam buku Wahyu pasal yang ke-12 itu Mikael dan Naga. Naga ini adalah setan, Lucifer. Kemudian Mikael itu adalah Yesus. Dia cemburu sebenarnya pada Yesus, pada Mikael ini. Karena kenapa? Mikael ini terlalu diagungkan di sorga. Sementara Lucifer tidak terlalu diagungkan. Memang dia dihormati. Karena dia adalah archangel juga. Dia adalah penghulu malaikat. Namun archangel yang lebih dihormati itu adalah Mikael. Karena kenapa? Ya secara Mikael adalah pencipta. Dia adalah ciptaan. Nah itulah sebabnya dia cemburu. Dia ingin sama dengan Tuhan. Dan kalau Anda dan saya perhatikan dalam buku Wahyu pasal yang Yesaya 14 ayat yang ke-13 dan 14, dia bilang begini, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Bayangin saja, dikatakan dalam buku Yesaya, malaikat punya 6 sayap. Lucifer, dia datang kepada Tuhan, dia juga menyembah Tuhan seperti malaikat-malaikat yang lain. Tetapi hatinya dia katakan bahwa aku ingin sama dengan Tuhan. Nah pertanyaannya adalah, bisa nggak Lucifer sama dengan Tuhan? Mana bisa? Dia nggak bisa sama dengan Tuhan. Karena dia adalah ciptaan dan Tuhan adalah pencipta. Tetapi dia ngotot-ngototan untuk sama dengan Tuhan. Namun yang membuat penghalang terbesar, tahu nggak? Yang menjadi penghalang terbesar, dia tidak bisa sama dengan Tuhan, tahu gak apa itu? Hukum Allah, peraturan sorga. Karena peraturan sorga mengatakan bahwa hanya apa? Hanya Tuhan yang perlu disembah. Lucifer nggak bisa disembah. Itulah sebabnya Lucifer berusaha untuk datang dan memberikan pertanyaan yang membingungkan para malaikat. Membingungkan para malaikat agar dengan demikian malaikat-malaikat ini meragukan hukum Tuhan. Jadi saya berikan contoh ya. Sekali lagi Eva, saya mohon sabar sebentar. Ya. Karena ini menjurus kepada aplikasi dari Injil itu karena tadi pertanyaannya. Ya, ini penting sekali untuk diperhatikan ini Pak Pendeta. Iya. Jadi dia datang kepada para malaikat di sorga, lalu dia bilang begini. Malaikat yang pertama dia datang dia bilang begini. Halo, selamat pagi. Apa kabar? Ini suara Lucifer ini adalah malaikat yang cantik sebenarnya. Ya, dibilang dalam buku Yeskiel pasal yang ke-28 itu jelas. Halo, apa kabar? Baik. Kamu tahu Tuhan kita itu baik? Iya, Tuhan itu baik. Apa kamu tahu Tuhan kita itu kasih? Kasih. Nah, sampai di sini pertanyaannya masih oke. Tapi ada pertanyaan yang membingungkan malaikat, dia bilang begini. Kamu kan ciptaan tuh, aku juga ciptaan. Menurut kamu kita bisa menuruti hukum Tuhan atau enggak? Lalu malaikat ini bingung, bisa atau enggak ya? Saat dia lihat malaikat ini bingung, dia tinggalin. Dia datang ke malaikat yang lain. Dia akan tanya hal yang sama. Halo, apa kabar? Baik. Apa kamu tahu Allah itu kasih? Allah kasih. Allah itu baik, Allah itu baik. Menurut kamu, kita sebagai ciptaan bisa nggak menuruti hukum Tuhan? Malaikat ini kemudian mulai berpikir dan malaikat ini jawab. Bisa. Kalau malaikat itu bilang bisa, dia bilang begini.
siapa kamu? Kamu ini malaikat yang diciptakan nomor berapa? Urutan ke berapa? Ke 66 kan? Ke 100 kan? Saya saja yang diciptakan pertama. Saya tidak sanggup menuruti hukum Allah, apalagi kamu. Maka yang terjadi, malaikat ini juga bingung. Kemudian datang malaikat yang berikutnya. Kalau malaikat didatangkan pertanyaan, apa menurut kamu kita bisa menuruti hukum Allah? Kalau malaikat ini bilang tidak bisa, dia bilang come to papa, mari ikut saya. Ya. Lalu yang terjadi kalau kita kembali baca dalam buku Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang keempat, katakan bahwa ada sepertiga malaikat yang mengikuti dia. Dan itulah yang menyebabkan pada akhirnya sorga menjadi risau. Sorga menjadi apa? Menjadi tempat yang sebenarnya tadinya suci tetapi dibuat bingung oleh Lucifer. Karena kenapa? Karena Lucifer berusaha untuk mengubah hukum Tuhan. Jadi pertentangan yang pertama, dia menuduh bahwa hukum Tuhan hanya bisa dituruti oleh Tuhan saja. Oleh manusia tidak bisa. Oleh malaikat tidak bisa. Jadi itulah sebabnya pada waktu Wahyu pasal 12 ayat yang ke-7 mencatat, karena mereka tidak bisa bertahan, mereka dibuang ke bumi. Di bumi ini juga mereka berusaha untuk meyakinkan manusia untuk tidak mentaati hukum Tuhan. Apa yang terjadi kepada manusia yang pertama? Manusia yang pertama juga tidak bisa menuruti hukum Allah. Maka yang terjadi, mereka makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, dan akhirnya mereka berdosa. Dan inilah sejarah Injil. Saat manusia jatuh ke dalam dosa, maka mereka butuh Injil. Maka Injil yang pertama muncul di dalam buku Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15 dia bilang begini. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Sekarang, kalau kita telah ayat ini baik-baik. Ya. Ya, Pak Pendeta. Tuhan bilang, keturunan perempuan akan meremukkan kepala, sementara engkau setan akan meremukkan tumit. Saya mau tanya, menurut Eva dan juga teman-teman relawan Injil, kalau kita punya kaki remuk dan kita punya kaki remuk atau kepala remuk yang mati, mana yang akan mati? Kaki remuk atau tumit remuk atau kepala yang remuk yang mati? Sebenarnya kalau kepala remuk itu kan berarti artinya udah hancur lah, udah nggak ada kehidupan gitu. Kalau tumit yang remuk, kalau kaki sih masih bisa diobati ya. Tapi kalau kepala ya udah mati aja, itu udah mati pasti itu. Paling buruknya, pilihan buruknya adalah kakinya diamputasi aja kan? Ya benar, pasti kakinya diamputasi. Iya, tapi kalau kepala remuk, yang terjadi adalah hilang nyawa. Ya, kehilangan nyawa. Gak mungkin ganti kepala Pak Pendeta. Iya, gak mungkin ganti kepala. Ya kan? Iya. Kalau kaki hilang masih bisa hidup. Nah, perhatikan ayat ini. Siapa kepalanya yang remuk? Setan kan? Setan. Sementara keturunan perempuan hanya tumitnya yang remuk. Iya. Nah, kalau begitu, apakah setan tahu bahwa kepalanya remuk? Dia tahu. Karena dia ada di situ. Dia tahu. Dan dia sangat kesal dengan Injil ini. Dia sangat kesal dengan Kejadian 3 ayat 15. Karena dia kesal dengan kata-kata Tuhan dalam Kejadian 3 ayat 15. Janji Tuhan di sini bahwa kepalanya akan remuk. Maka dia berusaha untuk membatalkan Kejadian 3 ayat 15. Ya. Caranya bagaimana? Oh, dia perhatikan siapa yang akan meremukkan kepalanya. Saya mau tanya. Di dalam ayat Kejadian 3 ayat 15, ini Injil pertama ya. Iya. Siapa yang akan meremukkan kepalanya? Jawabannya lihat dalam Kejadian 3 ayat 15. Keturunan perempuan. Keturunan perempuan. Nah, sekarang pertanyaan saya di sini, siapa perempuan pertama dalam Alkitab? Hawa. Hawa. Kalau begitu, keturunan perempuan yang meremukkan kepala dari Lucifer ini siapa?
Kita harus tanya, siapa keturunan Hawa, keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala? Mari kita lihat keturunan perempuan. Hawa punya anak berapa sih? Ada berapa? Anak pertama, dua anak pertama itu adalah Kain dan Habel. Iya, Kain dan Habel. Kain, tidak ada harapan. Habel bagaimana? Habel dibunuh kan? Iya, Habel dibunuh. Tidak ada harapan. Maka kita datang kepada buku Kejadian pasal yang kelima, ayat yang keempat, dan sampai ayat yang ke-32, di situ ada memperanakan Set. Ya kan? Ini anaknya perempuan ini, keturunan perempuan ini. Lalu Set memperanakan Enos. Sampai Set nggak remukan kepala. Enos bagaimana? Enos juga enggak. Enos memperanakan Kenan. Kenan juga enggak. Kemudian Kenan memperanakan Mahalael. Mahalael juga enggak. Yared. Kemudian datang generasi ke-7 adalah Henok. Henok juga enggak. Kemudian Metusala, Lamek, Nuh. Nuh juga enggak. Bayangkan saja dari Kejadian 3 ayat 15 sampai ke datangnya Nuh, itu ada 2000 tahun. Jadi setan sudah tunggu 2000 tahun, kepalanya belum remuk. Mulai dari Adam, janji itu diberikan, sampai Nuh kepalanya belum remuk. Injil ini waktu disampaikan oleh Tuhan, kabar baik ini disampaikan oleh Tuhan di dalam buku Kejadian 3 ayat 15, setan tunggu berapa lama? 2000 tahun. Datang Nuh, 2000 tahun. Tapi kepalanya nggak remuk. Lalu ternyata lanjut. Kan pertanyaannya tadi adalah, siapa keturunan, setan perhatikan keturunan perempuan. Siapa keturunan perempuan yang meremukkan kepala? Ini kita mempelajari Injil ini ya. Lalu setelah Nuh punya anak ada berapa? Ada 3. Yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Dari ketiga anak ini, mana keturunan yang akan meremukkan kepala? Sem ya. Tapi Sem belum meremukkan kepala Lucifer. Di dalam buku Kejadian pasal 11 ayat 10 sampai 26, di situ dia bilang, Sem memperanakan Arpaksad, Arpaksad memperanakan Sela, Sela tidak meremukkan kepala ular, kepala Lucifer. Kemudian Sela memperanakan Eber, Eber melamakan Pelek, Pelek memperanakan Reu, Reu memperanakan Seruk, sampai datang Terah. Terah ini siapa? Terah ini adalah ayah dari Abraham. Sampai di keturunan Abraham pun, Injil yang sudah dikasih tahu dalam buku Kejadian 3 ayat 15, belum tergenapi. Kepala Lucifer belum diremukkan. Kepala ular belum diremukkan. Lalu kita datang dalam buku Matius 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-25. Di situ kita dapati Abraham memperanakan Ishak. Ishak memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yehuda. Terus menerus sampai datang Yesus Kristus. Di ayat yang keberapa? Ayat yang ke-16. Yakub memperanakan Yusuf. Matius 1 ayat yang ke-16. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus disebut Kristus. Di ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umat dari dosa mereka. Ini Injil mulai tergenapi. Perhatikan baik-baik. Setan punya mata tadinya kayak begini Eva. Saya bisa gambarkan gini. Dia tunggu. Bayangkan saja dari Kejadian 3 ayat 15 sampai Nuh 2000 tahun, lalu sampai datang lahir Yesus 4000 tahun total. Jadi udah tua sekali berarti ya. 6000 tahun dong Pak Pendeta. 4000 tahun total. 4000 tahun ya? Iya. Dia tunggu. Kapan kepalaku diremukkan ya? Ini keturun di dalam Kejadian 3 ayat 15, aku ingat tuh kata Tuhan bahwa kepalaku akan remuk oleh keturunan perempuan. Nah ini sudah dari generasi ke generasi, siapa ya? Lalu datanglah Tuhan Yesus setelah 4000 tahun. Kejadian 3 ayat 15 itu dikumandangkan oleh Allah. Matanya yang 5 watt kini jadi 1000 watt. Ini dia ini. Maka dia bilang begini, ini dia keturunan perempuan ini. Yang dibilang Kejadian 3 ayat 15. Ya, ini Kejadian 1 ayat 20, Matius 1 ayat 25, 21 ini. Maka yang terjadi, waktu Yesus lahir, dia bunuh anak di bawah umur 2 tahun. Mati semua. Dia pakai Herodes. Tapi Yesus mati atau enggak? Dilarikan ke Mesir. Setelah Herodes mati, Yesus datang.
ke Nazaret, dia berusaha menggunakan orang Nazaret untuk bunuh Yesus. Yesus mati? Tidak. Lalu Yesus pergi melayani di mana? Di Galilea. Dia panggil 12 murid, sampai datang Yudas. Setan menggunakan Yudas untuk mengkhianati Yesus. Setan menggunakan orang yang siang malam belajar Alkitab untuk membunuh Yesus. Inilah Kayafas dan antek-anteknya. Ya, antek-anteknya. Lalu pada akhirnya Yesus ditangkap. Lalu dibawa ke mahkamah agama. Ke Pilatus. Pilatus untuk penakut. Tidak berani mengambil keputusan. Keputusan akhirnya Yesus harus disalib. Pada waktu Yesus disalib, setan dan pasukan-pasukannya berseru, waduh, kami bersyukur oleh karena Yesus anak Allah disalib. Ini sebelum Yesus mati. Tapi pada waktu Yesus mengakhiri hidupnya, disalib lalu dia mati. Maka yang terjadi, Kejadian 3 ayat 15, bahwa kepala Lucifer, kepala ular, akan diremukan oleh keturunan perempuan itu digenapi. Loh, kok bisa? Yesus mati, bukannya dia kalah, justru dia menang. Kalau kita lihat dalam dunia tinju, orang yang sebenarnya dihajar, kemudian KO, harusnya dia yang kalah. Orang yang tetap bertahan yang KO, ini kan dia menang. Nah, dalam sejarah pertarungan antara Mikael dan naga, Yesus dan juga setan, sepertinya Yesus KO. Tapi kenapa dia bisa menang? Karena dia kan mati kan? Kenapa Yesus mati? Justru dia menang. Nah, mari saya jelaskan. Kalau kita perhatikan baik-baik. Mudah-mudahan bisa bertahan ya. Iya. Perhatikan baik-baik. Di alam semesta ini, yang paling tinggi ini itu adalah Tuhan. Ini adalah paling tinggi karena dia adalah pencipta. Di bawah Tuhan itu ada malaikat. Di bawah Tuhan malaikat, di bawah malaikat adalah manusia. Di bawah manusia adalah binatang berkaki 4, binatang unggas dan juga hewan laut dan lain sebagainya. Kemudian di bawah hewan-hewan ini ada serangga. Kemudian di bawah serangga adalah tumbuhan. Nah, bayangkan saja, Tuhan itu adalah Yesus. Dia pencipta. Dia menjadikan langit bumi dan dia menjadikan Adam dan Hawa. Ya. Karena terjadi dosa di sorga, ya tuntutan setan, maka dia turun 2 level. Dia bukan jadi malaikat, tetapi dia turun jadi manusia. Saya mau jelaskan mengenai kemenangan Yesus disalib. Waktu dia jadi manusia, kalau baca dalam buku Ibrani pasal 2 ayat yang ke-9, tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat, yaitu Yesus. Yesus turun di bawah malaikat. Bayangkan saja, dia turun di bawah malaikat, dan dalam buku Filipi, inilah kemenangan Tuhan Yesus, Filipi 2 ayat 6-8, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Kata kuncinya di sini adalah taat. Taat terhadap apa? Hukum Allah. Hukum Allah. Peraturan sorga. Kenapa Yesus menang? Karena dia taat. Dia taat terhadap hukum Allah. Kenapa taat di sini menjadi kunci kemenangan Yesus? Karena tuduhan setan mulai dari sorga adalah malaikat tidak bisa menuruti, tidak bisa taat terhadap hukum Allah. Hanya Allah yang bisa menuruti hukumnya sendiri. Malaikat sebagai ciptaan tidak bisa. Apalagi manusia yang di bawah malaikat. Tapi pada waktu Yesus datang ke dunia, dia bukan jadi malaikat. Tapi dia jadi manusia. Lalu pada waktu dia taat terhadap hukum Allah, itu sepertiga malaikat yang di sorga yang tadi ragu-ragu, yang ada sepertiga yang ikut Allah, sepertiga ikut setan, sepertiga ragu-ragu. Mereka langsung sepakat dengan malaikat yang lain, dengan dunia-dunia yang lain, mereka bilang begini, setan bersalah. Karena kenapa? Selama ini kami bingung, siapa yang bersalah? Setan atau Yesus? Karena dia katakan bahwa hukum Allah hanya bisa dituruti oleh Allah sendiri. Malaikat tidak bisa. Ternyata ini Tuhan Yesus jadi manusia, dan dia bisa menuruti hukum Allah dengan sempurna. Maka yang terjadi adalah setan bersalah pada waktu Yesus mati dan dia berhasil menuruti hukum Allah. Dia tidak berdosa satu kali pun.
maka malaikat-malaikat dan seluruh alam semesta mata mereka terbuka. Ternyata tuduhan setan salah. Mengatakan bahwa malaikat tidak bisa menutup hukum Allah. Apalagi manusia tidak bisa menutup hukum Allah. Itu semuanya bohong. Dan mereka sepakat membunyikan lonceng kematian untuk setan. Itulah sebabnya waktu Yesus menyerahkan nyawanya dan mati di kayu salib, tanpa ada satu dosa pun yang dia buat, maka seluruh malaikat di sorga menyatukan suara mereka. Setan dihukum mati. Lucifer dijatuhkan hukum mati. Dan saat Yesus mati mengembuskan napasnya, setan berteriak. Wah, kenapa? Karena dia punya kepala diremukkan pada waktu Yesus mati. Jadi sekarang aplikasi kepada kita adalah, kalau ada yang bilang begini, tanya sama, kenapa kamu masih menyontek? Aku kan masih manusia. Kenapa kamu masih marah-marah istri? Saya kan masih manusia. Kenapa kamu masih mencuri uang mama? Saya kan masih manusia. Kenapa sampai di gereja masih main game, main handphone? Saya masih manusia. Kenapa dalam gereja chatting juga? Kenapa kamu tak pernah berdoa? Lebih banyak sibuk-sibuk ke mall daripada banyak berdoa dan juga meditasi Alkitab. Saya juga manusia. Saya tidak sempurna. Hati-hati kalimat kita bahwa kita masih manusia, tidak sanggup menuruti hukum Allah. Kalau saya mau tanya sama kita, apa betul manusia tidak sanggup menuruti hukum Allah? Kalau kita bilang begitu, maka kita sementara menentang Injil. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia, dia membuktikan. Bukan sebagai malaikat, bukan sebagai Tuhan. Dia datang ke dunia, dia tinggalkan kealahannya. Dalam bahasa aslinya dia bilang, empty himself. Lalu dalam keadaan yang kosong, tidak ada 1% kealahan dalam dirinya. Dia berhasil menuruti hukum Allah. Dan ini adalah Injil. Kabar baik untuk Anda dan saya, kita bisa menuruti hukum Allah dengan sempurna. Karena apa? Yesus sudah memberikan teladan. Jangan sampai Anda dan saya datang ke gereja, tetapi pada kenyataannya kita tidak mengerti Injil, maka datang ke gereja sudah berkali-kali sejak dibaptis pun, yang terjadi endingnya kita ke neraka. Karena kenapa? Tidak menjamin Anda dan saya ke gereja, menjamin kita rajin ke gereja, lalu kita ke surga. Enggak. Saya mau katakan banyak orang Kristen yang datang ke gereja, rajin ke gereja, pada kenyataannya mereka ada di neraka. Karena kenapa? Mereka datang ke gereja, tapi tidak mengerti Injil. Kalau Anda dan saya mengerti Injil, maka kita, di dalam hati kita itu ada Yesus. Amin. Dengan kata lain, kita mencintai Yesus. Kita datang ke gereja karena kita mencintai Yesus. Inilah pekabaran Injil yang membebaskan kita dari segala-galanya. Saya mau tanya, kenapa kita datang ke gereja? Banyak anak-anak yang baru dibaptis bilang begini, karena saya baru dibaptis, makanya saya datang ke gereja rajin ini. Kenapa datang ke gereja? Karena mama saya suruh datang saya ke gereja. Karena orang tua suruh ya. Dan saya mau bilang, kalau kita ke gereja hanya oleh karena mama yang nyuruh, hanya oleh karena baru dibaptis, hanya oleh karena pendeta yang nyuruh, maka nanti endingnya kita di neraka. Kita ke gereja harusnya kita mencintai Tuhan Yesus. Kalau kita mencintai Injil ya, Pak Pendeta. Iya, kita mencintai Injil itu. Karena Injil itu ada dalam hati kita. Kalau ini yang terjadi, kita ke gereja. Ini bukan oleh karena dipaksa-paksa pendeta, tetapi oleh karena saya mencintai Yesus. Maka yang terjadi adalah saya akan lakukan itu. Lakukan ini. Dan lakukan itu enjoy. Saya bayar persembahan, tidak berat. Jangan nanti Departemen Penata Layanan berbusa mulutnya, baru kemudian saya bayar persembahan perpuluhan. Bukan itu. Injil yang benar adalah karena saya mencintai Yesus, Injil itu dalam hati saya akan lakukan itu dengan enjoy. Lakukan dengan senang hati. Karena kenapa? Karena saya mencintai Yesus. Itulah sebabnya saya boleh katakan, banyak orang Kristen tidak masuk surga bukan karena mereka tak pernah masuk gereja, gak bayar persembahan. Tapi mereka tidak mencintai Yesus. Maka Yesus katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau kita mengerti ini, maka yang terjadi adalah kita menerima kabar baik itu. Lakukan segala sesuatu dengan sukacita. Inilah Injil, itulah kabar baik. Kita lakukan semuanya dengan sukacita. Bukan beban lagi.
Kita ini bukan hamba hukum Taurat, hamba hukum, tetapi kita ini adalah hamba Tuhan Yesus. Hamba Tuhan Yesus artinya kita akan lakukan karena kita mencintai Yesus, bukan karena mencintai hukum. Ya, kita perlu mencintai hukum, tetapi lebih daripada itu kita mencintai si pemberi hukum itu, yaitu Tuhan Yesus itu. Maka yang terjadi adalah kita bukan jadi orang legalis. Legalis adalah mentuhankan hukum itu, bukan mentuhankan Tuhan Yesus. Nah, dan inilah yang disebut dengan Injil yang kekal. Biarlah dalam kehidupan kita akan terapkan ini. Tuhan Yesus memberkati. Mohon maaf agak panjang. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Jadi satu pelajaran yang sangat luar biasa pada malam hari ini untuk kita semua tentang malaikat dan Injil, di mana pekabaran malaikat yang pertama disampaikan bahwa Injil yang kekal itu harus diberitakan ya kepada mereka di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa. Apa hubungannya antara malaikat dan juga Injil ini? Tadi sudah disampaikan bahwa Injil ini harus diberitakan dan Injil itu sendiri adalah Yesus Kristus. Dan kalau kita mengasihi Yesus Kristus, maka kita akan melakukan segala sesuatu dengan baik dan kita bisa melakukan sama seperti yang Yesus lakukan. Teladan yang sudah Yesus lakukan kepada kita ketika kita benar-benar berserah sepenuhnya kepada Bapa kita yang ada di sorga, seperti yang Yesus lakukan di kayu salib yang sudah disampaikan tadi oleh Pastor Neno ya, atau Pendeta Neno tadi. Baik, terima kasih sahabat-sahabat relawan Injil, sahabat-sahabat podcast relawan Injil yang mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Jangan lewatkan lagi untuk sesi berikutnya atau part berikutnya di podcast Relawan Injil, di mana kita akan mengikuti pelajaran yang berikutnya lagi yang pasti ini akan sangat menarik. Kalau tadi sudah dibongkar habis ya tentang kenapa kita membutuhkan kabar baik itu, kenapa harus ada Injil gitu ya, karena ada dosa. Dan akhirnya Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Dan kita akan mengikuti pekabaran malaikat yang kedua dan malaikat yang ketiga. Dan yang pastinya kita akan diberkati dengan pelajaran-pelajaran selanjutnya, di mana kita akan dibawa tentang pelajaran-pelajaran akhir zaman. Dan terima kasih Pendeta Neno buat malam hari ini untuk waktunya. Kita akan menutup podcast kita pada malam hari ini dengan kita akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin langsung oleh Pendeta Neno. Silakan Pak Pendeta. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di sorga, terima kasih banyak karena Engkau begitu baik bagi kami. Kami telah membahas pekabaran malaikat yang pertama, sesi yang pertama dari buku Wahyu pasal 14 ayat yang ke-6. Bapa di sorga memberkati kami semua yang sementara mempelajari pekabaran firman ini, agar yang demikian kami boleh dituntun Tuhan sesuai dengan jalan Tuhan, dan kami akan semakin mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi. Bapa di sorga memberkati Eva dan juga tim Relawan Injil, dan juga semua anak-anak Tuhan yang mensupport, biarlah berkat Tuhan akan menjadi bagian kami semua. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Neno. Bagi teman-teman semua, boleh subscribe dan juga like, dan juga teman-teman boleh share sebanyaknya ke teman-teman yang lain supaya diberkati dengan pekabaran malam hari ini. Dan jika ada pertanyaan ataupun komen gitu ya, boleh mengisinya atau menulisnya di kolom komentar ataupun menghubungi nomor Relawan Injil Indonesia yang sudah tertulis di deskripsi dari podcast ini, dan nanti kami akan melayani dengan senang hati untuk para sahabat Relawan Injil Indonesia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.